adalah aktivis di masjid ya Ustaz ya, aktivis pemuda masjid di Universitas Islam Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Nah, menurut saya ini jauh lebih menarik daripada poin-poin yang lainnya, dan yang lain adalah beliau juga sama seperti saya dulu, nah, nggak tahu sekarang beliau masih atau enggak, yaitu di forum Lingkar Pena, Masya Allah, tepuk tangan coba. Otomatis beliau berarti suka menulis, baik entah nanti fiksi atau non fiksi, nanti mungkin bisa diceritakan sedikit, karena tentunya beliau menyadari bahwasanya menulis adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memahami pola pikir kita, memahami diri kita sendiri, dan berusaha menyampaikan tentang itu kepada orang lain. Oke, kemudian pendidikan beliau adalah akuntansi program internasional Universitas Islam Indonesia. Dan sebelumnya mohon maaf, ini tadi Ustadz Suyoto tadi sakit, kurang enak badan. Kita doakan bersama semoga beliau segera diberikan kesehatan dan pulih seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan sebenarnya Ustadz Suyoto ini juga di UII untuk S2 dan proses S3-nya. Kemudian beliau sekarang ini menjadi konsulat saya Surabaya, karena beliau di Magister Manajemen di Universitas Erlangga. Betul ya Ustadz ya. Kemudian sekarang beliau mendapat amanah sebagai Muamalat Officer Development Program Bank Muamalat Indonesia. Ini yang sekarang atau sebelumnya? Sebelumnya, oke. Yang sekarang adalah Cash Management Sales area Jatim, Bali, Nusa Tenggara. Ya, Jatim, Bali, Nusa Tenggara itu di tangan beliau semuanya. Wah, maka bagian ini nanti kita bagaimana pengaruh dari perbankan, khususnya perbankan syariah atau mungkin case tadi di Bank Muamalat, makanya nanti bisa tanya ke beliau. Nah, itu adalah sekelumit dari tentunya banyak hal lain yang tidak kami sebutkan semuanya, maka tanpa memperpanjang waktu kita beri kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh berdiri di sebelah sana, Ustaz? Presentasinya? Baik teman-teman semuanya, pada siang hari ini kita akan diskusi, jadi mungkin nanti saya tidak akan berpanjang lebar. Saya backgroundnya masjid, mantan takmir masjid, kemudian aktif di Forum Lingkar Pena. Saya suka background saya akuntansi, tetapi entah bagaimana saya lebih menarik di marketing, kemudian saya manajemen. Dan nggak tahu bagaimana juga, saya suka dengan budaya, saya suka dengan sastra, saya suka dengan sejarah. Bahkan saya suka dengan buku-buku kuno, jadi kalau misalkan teman-teman ke rumah saya, akan ditemukan karyanya Pramudia Anantatur cukup lengkap. Kemudian juga saya juga suka dengan hal-hal yang menurut orang itu agak mistik. Saya suka wayang. Di rumah saya ada wayang dan itu diprotes sama keluarga besar saya. Saya suka wayang. Kemudian saya sekarang di perbankan. Di perbankan sehingga karena hobi saya tersebut, saya akan coba mengajak kita semuanya nanti berdiskusi. Sekarang ini tren industri halal. Yang menarik menjadi pertanyaan pertama bagi saya adalah, apakah industri halal ini pertama kali di Indonesia baru sekarang atau sudah lama? Sudah lama ya? Satu. Yang kedua, saya coba nanti akan memberikan teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang coba kita aja diskusi bersama. Satu, apakah baru-baru ini aja atau sudah lama? Satu, kemudian yang kedua, kita mayoritas muslim. Kita merdeka tahun 45. Kemudian mengapa industri halal baru tergerak sekarang? Kemudian dibentukkan perbankan syariah berdiri tahun 1990 idenya, kemudian mulai beroperasional tahun 1992, yaitu Bank Muamalat. Teman-teman nanti bisa cek umanmiftah.com, tahun lalu saya menulis tentang, saya lupa judulnya, yang jelas tentang bagaimana sejarah perbankan syariah di Indonesia. Saya kemas dalam bentuk cerita dan menyedihkan sekali, kita sekarang market share baru 5,13%.
Itu baru-baru ini. Dan 2 minggu yang lalu saya ikut business gathering bersama pimpinan di Infobank, Pak Eko. Yang membuat saya menarik dan juga sedih, beliau menyebutkan bahwa dari sisi performance di industri perbankan, Bank Syariah adalah industri dengan performance paling jelek. Silahkan teman-teman nanti boleh misalkan ada yang mau penelitian tentang itu silahkan. Yang jelas kita, kita lihat di sini, kita mulai dulu diskusi kita dari mulai yang dulu-dulu. Saya menyebutkan ataupun juga saya membuat judul ini adalah jejak menghalalkan Nusantara. Mengapa? Karena kalau misalkan teman-teman baca sejarah, abad ke-17, abad ke-16, Islam masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Abad ke-13, yang putri abad ke-berapa? Abad ke-7, ada yang lain? Islam masuk ke Indonesia melalui budaya, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, kemudian juga sempat melalui peperangan juga. Teman-teman lebih setuju yang mana? Oke, melalui perdagangan, kemudian di luar sana banyak yang gak suka dengan Islam dan mereka menyebutkan suatu fakta sejarah yang cukup sedih dan tertulis di buku-buku sejarah bahwa Majapahit sampai sekarang tidak pernah ketemu di mana jejaknya, kecuali hanya ditemukan bahwa itu ada di sekitar Trawulan, 15 hektar, ya kan? Itu karena dipugar oleh tentara-tentara muslim yang begitu kejam, kata mereka. Dan itu tertulis di buku-buku sejarah. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, coba kita perhatikan. Ada banyak sekali teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang saya cukup setuju, yaitu kalau misalkan teman-teman mau baca, silakan karya-karyanya Ahmad Mansur Surya Negara, ataupun juga jejak Islam Nusantara, jejak ulama-ulama Nusantara. Itu teorinya adalah teori Arab, bahwa Islam masuk Nusantara, pernah masuk ke Nusantara sejak Umar bin Khattab, pernah ada yang ke sini, kemudian dari sini masuk ke daratan Cina. Kalau misalkan teman-teman baca buku sejarah, kalau teman-teman melihat Cina, itu hampir dipastikan Muslim. Setuju nggak? Cheng Ho, salah satunya. Tetapi kalau misalkan teman-teman lihat sekarang, kenapa Cina kebanyakan non-Muslim? Karena ketika itu ada pergantian dinasti, ya Cina-Cina Muslim diundang ke negaranya, dibantai, habis-habisan, dieksporlah Cina-Cina yang non-Muslim sampai dengan sekarang. Padahal Nusantara tidak akan berdiri, Nusantara tidak akan ada, kalau tidak ada perdagangan yang dikuasai dari mulai ujung sana sampai dengan ujung sini. Daerah yang sampai sekarang tidak dikuasai, yang sampai sekarang belum, yang saat itu belum dimasukin oleh tentara Demak adalah Papua. Oke ya, sepakat ya. Apa hubungannya dengan perbankan syariah? Apa hubungannya dengan industri halal Indonesia? Bahwa saya mengajak teman-teman semuanya yang mumpung saat ini masih menjadi mahasiswa, kebanyakan mahasiswa semua atau ada yang udah lulus? Mahasiswa ya. Yang mumpung sekarang ini masih menjadi mahasiswa, coba kita belajar berpikir secara general, tidak. Anak ekonomi jangan hanya belajar ekonomi. Kenapa? Karena anak ekonomi hanya belajar ekonomi, tahunya hanya tentang ekonomi, ketika lulus, teman-teman nanti jadi kapitalis. Setuju ya? Oke, setuju. Pasar yang menang, siapa yang menang? Pasar yang menang yang punya modal, ya enggak? Teman-teman yang manajemen belajar berbagai banyak teori tentang pemasaran, teman-teman belajar berbagai macam strategi. Intinya siapa yang punya modal dia menang, sisanya itu ngikutin, gitu ya? Setuju nggak? Oke teman-teman, dari sana saya akan mengajak dari yang belakang, semoga bisa kelihatan. Ada berbagai macam transaksi di Nusantara yang tidak bisa dielakkan lagi. Teman-teman bisa baca bukunya Uka. Beliau Profesor Uka, beliau adalah arkeolog UI,
berjudul Arkeologi Islam di Nusantara. Beliau punya menyebutkan oleh seorang sejarawan Prancis, yaitu Tom Pierce, bahwa perdagangan yang itu dikuasai oleh orang-orang Moor, bilangnya orang-orang Moor adalah orang-orang Muslim, itu dikuasai dari mulai ujung Nusantara yang dikuasai oleh Majapahit sampai dengan Sabang sampai Merauke lah kalau sekarang, gitu ya, dikuasai oleh orang-orang Muslim. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ada transaksi yang dimakan dengan samatula. Samatula adalah transaksi bagi hasil. Cirinya, pemodal, pemilik modal, dan pengusaha itu bekerja sama. Kalau untung ditanggung bersama, kalau rugi juga ditanggung bersama. Tetapi kalau misalkan kerugiannya itu karena satu, ada bencana alam, misalkan tenggelam di laut, kemudian nikah lagi, dan lain-lain, itu tidak ditanggung. Kalau di bahasa Arab kan itu istilahnya transaksi apa? Serta berubah. Tergantung kepentingannya. Ada transaksi samatullah namanya. Kemudian yang orang Jawa Barat mungkin di desa saya sampai dengan sekarang masih dinamakan dengan karuan. Tahu nggak karuan? Ya, saya kebetulan dari desa, dari Ciamis, dia petani. Antara yang punya sawah dengan penggarap itu punya karuan. Jadi bagi hasil, gitu ya, bagi hasil. Teman-teman tahu istilah berapa? Lah, cuma 1.000 perak. Tahu nggak istilah itu? Pernah dengar ya? Dulu transaksi menggunakan emas dan perak. Kemudian, apalagi? Pasar, coba pasar. Pasar, bahasa apa pasar? Pasar, itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Indonesia. Pasar itu dari kata bazar. Bazar bahasa apa? Asal muasalnya ternyata dari Persia. Dan teori masuknya Islam ke Indonesia itu salah satunya yang tipikal adalah dari Persia. Kenapa tadi misalkan ada teori abad ke-13 Islam baru masuk, kelihatannya aja abad ke-13. Kenapa? Karena memang pengusaha, pemodal, dan ilmuwan, kemudian juga dan umaro harus bekerja sama. Ketika itu Raden Brawijaya Majapahit mencintai seorang gadis dari Sampang. Sangat cantik sekali. Kemudian sang gadis tersebut memberikan syarat, silakan kalau mau menikahi saya silakan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya paman saya harus ikut ke Majapahit. Kemudian paman saya diperbolehkan untuk menyebarkan ajaran yang dia yakini. Teman-teman tahu siapa pamannya? Dia Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah gurunya para wali, dan kemudian sampai dengan sekarang terbentuk suatu lembaga Wali Songo, yang itu Wali Songo memindahkan proses kerajaan yang Majapahit ke Demak, dan Islam sampai dengan sekarang tersebar ke di seluruh Nusantara. Ini teman-teman yang ingin saya ajak teman-teman untuk berpikir bahwa menggalakkan industri halal di Indonesia hanya meneruskan atau mungkin mengulang sejarah. Ini sudah terjadi, gitu ya. Ini sudah terjadi. Hanya mengulang sejarah. Karena kalau misalkan teman-teman tahu teori Adam Smith tentang perubahan sosial budaya, oke, ada yang dari ilmu budaya, oke, ada yang anak mahasiswa ekonomi suka budaya, oke, nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Ini Adam Smith bilang sejarah itu berulang. Awal penjajahan ataupun juga masuk suatu komunitas, kemudian mulai berinteraksi ke dalam suatu pemerintahan, terus nanti sampai dengan sudah stagnan akan balik lagi ke penjajahan, terus seperti itu. Begitupun di Indonesia. Yang kedua, penjajah melalui para ilmuwan seperti Slough-Hogan dan Geert. Teman-teman tahu Slough-Hogan? Tahu ya? Slough-Hogan adalah sejarawan otaknya Belanda yang beliau masuk Islam tujuannya untuk menghancurkan Islam. Teman-teman tahu Geert? Teman-teman tahu buku Islam Priai dan Abangan?
Kalau misalnya teman-teman baca itu, apa yang dilakukan kita, ya, apalagi anak-anak masjid sekarang, apalagi pada pesantren Gontor, apa yang dilakukan kita selama ini, menurut beliau, menurut dia, menurut Chris, itu adalah ajaran yang ortodoks. Itu adalah ajaran yang ortodoks. Gitu ya. Secara terstruktur mencoba menghapus fakta sejarah, terutama yang berhubungan dengan yang bersimbol Islam. Kemudian yang ketiga, sinergisitas antara elemen yang berbau keislaman menjadi perlu untuk menemukan kembali Garuda yang tertidur. Baik teman-teman semuanya, itu adalah pengantar dari saya yang akan saya coba ajak teman-teman kita nanti berdiskusi. Ini hanya mengulang sejarah dan coba kita berpikir skeptikal, berpikir dari berbagai macam sudut pandang yang juga